Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Hakim dengan nomor UKG 2001851386 dengan nomor induk mahasiswa 2237722005, PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, kelas 002. Hari ini, Kamis, tanggal 6 Oktober 2022, saya akan melaksanakan pembelajaran kelas 5, tema 4, subtema 1, pembelajaran 1. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Apakah kalian sudah sarapan? Baik, untuk memulai pada pembelajaran hari ini, silakan Aurel disiapkan. Siap. Baca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pastikanlah kecerdasanku. Amin. Sebelum mulai pembelajaran, Bapak akan mengabsen kalian terlebih dahulu. Ya, hari ini Kamis, tanggal 6 Oktober 2022. Bapak akan mengabsen kalian. Ya, acungkan tangan dan bilang hadir. Ya, Andini, Alparawapi, Asira, Aurelia, Ajahra, Devinson, Muhammad Ibad, Nur Anaya, Raditya. Untuk menumbuhkan sikap nasionalisme kita, mari sama-sama kita berdiri untuk menyanyikan lagu nasional. Kemarin kita mengulang pelajaran apa yang kemarin sudah kita pelajari? Organ pencernaan pada manusia. Pinter, organ pencernaan pada manusia. Coba tolong diingat kembali apa aja itu organ pencernaan pada manusia? Mulut, lambung, usus paru, usus
berarti kamu kemarin masih mengingat, sudah mampu memahami untuk pelajaran yang kemarin Bapak sudah sampaikan. Sekarang kita akan melanjutkan untuk pembelajaran di tema 4 subtema 1 ini ya. Nah, coba disimak di sini. Sebelumnya Bapak akan menunjukkan kepada kalian tujuan pembelajaran di tema 4 yang akan Bapak sampaikan. Yang pertama, dengan kegiatan mengamati gambar peredaran darah pada manusia, kalian mampu menemukan informasi terkait organ peredaran darah pada manusia secara rinci. Ya. Yang kedua, dengan kegiatan mengamati video dan gambar peredaran darah pada manusia, kalian mampu menyimpulkan fungsi organ peredaran darah. Kemudian, dengan mengamati gambar peredaran darah pada manusia, kalian mampu menggambarkan organ peredaran darah. Nanti kalian gambar organ peredaran darah. Ya. Terus, setelah itu ada diskusi tentang peredaran darah manusia dan fungsinya. Kalian mampu mempresentasikan. Jadi nanti kalian ada diskusi ya. Nah, nanti mempresentasikan ke depan, mempertunjukkan hasil diskusi kalian masing-masing per kelompok ya. Siap ya? Siap. Kemudian membaca pantun ya, kalian mampu menyimpulkan bagian-bagian pantun dan jenisnya. Nah, setelah itu kegiatan menyimak informasi yang disampaikan guru, kalian membuat pantun karya pribadi. Boleh kalian nanti buat pantun karya pribadi. Nah, untuk lebih menyemangati pembelajaran kita, supaya kita bersemangat, supaya kita bisa mampu untuk menyerap materi pelajaran ini, ya. Mari yuk kita sama-sama untuk tepuk semangat. Siapa yang tahu ini gambar apa? Organ peredaran darah pada manusia. Ada yang namanya pembuluh darah. Ada yang tahu jantung kira-kira sebesar apa? Sebesar kepal. Nah, coba kepal, tangannya. Nah, jadi jantung kalian ini, nah kalau Alvaro kepalanya kecil, ini kan kurang lebih seperti ini, ya. Jantungnya. Tapi kalau kepala bapak besar ini, ya, maka jantung bapaknya kurang lebih besar ini. Masing-masing ya, ya. Kalian bisa prediksikan, coba kita lebih lihat, oh jantung saya sebesar. Kemudian ada namanya jantung. Siapa yang tahu fungsi jantung untuk apa? Memompa darah, betul. Memompa darah ke seluruh tubuh. Jadi darah kita selalu mengalir, ya. Nah, nanti ada peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Apa sih peredaran darah besar itu? Nah, dibaca untuk teksnya dan akan kita sama-sama diskusikan nantinya. Ya, sama dibaca. Apa itu peredaran darah kecil? Peredaran darah dari jantung menuju paru-paru, kembali lagi ke jantung. Kalau peredaran darah besar, Bapak akan berikan kamu lembar kerja peserta didik sambil kalian menyimak video pembelajaran dan diskusikan bersama kelompok masing-masing. Perbedaan yang kedua, dinding pembuluh arteri tebal, kuat, dan elastis. Sedangkan dinding pembuluh vena tipis dan tidak elastis. Perbedaan yang ketiga, arteri mengalirkan darah keluar dari jantung, sedangkan vena mengalirkan darah menuju ke jantung. Yang keempat, arteri hanya memiliki katup pada jantung,
sedangkan pena memiliki banyak kartu. Perbedaan yang terakhir, denyut nadi pada arteri dapat kita rasakan dengan cara meraba atau menekan pembuluh nadi pada pergelangan tangan atau bagian leher di bawah telinga, sedangkan denyut nadi pada pembuluh balik tidak terasa. Bilik kanan, lalu ke arteri pulmonalis atau arteri paru-paru, kemudian darah masuk ke paru-paru. Setelah itu, darah akan dialirkan ke vena paru-paru dan sampai di serambi kiri. Sudah, ada yang sudah selesai? Ya, coba tunjukkan. Kelompok 1 tunjukkan. Kelompok 1 sudah, kelompok 4 sudah, kelompok 2 sudah, kelompok 3 sudah. Baik, ya. Nah, kalian sudah. Sekarang, karena kalian sudah selesai untuk membuat KPD-nya, diskusi kelompoknya, sekarang presentasikan ke depan masing-masing kelompok perwakilannya dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ya, untuk kelompok 1, dimulai dari kelompok 1, dipersilahkan kelompok 1 presentasikan ke depan. Kami perwakilan kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi peredaran darah. Ada aorta, bilik kanan, bilik kiri, serambi kanan, serambi kiri. Peredaran darah kecil dari jantung menuju paru-paru dan kembali ke jantung. Peredaran darah besar dari jantung menuju seluruh tubuh dan kembali lagi ke jantung. Nah, ini presentasi dari kelompok 1 ya. Nah, gambarnya cukup bagus ya. Ini peredaran darah besar, peredaran darah kecil. Di sini bilik kanan, bilik kiri, dan aorta di sini lengkap. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya. Sekarang kelompok 2, silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi peredaran darah. Ada aorta, bilik kanan, bilik kiri, serambi kanan. Peredaran darah kecil dari jantung ke paru-paru, kembali lagi ke jantung. Peredaran darah besar dari jantung ke seluruh tubuh, kembali lagi ke jantung. Nah, beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, gambarnya sudah berterima kasih kelompok 2. Setelah kalian tadi sudah diskusikan untuk peredaran darah bersama kelompok kalian masing-masing dan sudah melengkapi KPD-nya, mari sama-sama kita simak untuk pantun ya video berikut ini. Nanti kita diskusikan ya, kalian diskusikan masing-masing per kelompoknya. Simak baik-baik dan kalian nanti akan membuat pantun tema bebas ya. Yang selanjutnya adalah ciri-ciri pantun. Yang pertama, pantun bersajak A, B, A, B. Yang kedua, satu bait terdiri atas 4 baris. Dan yang ketiga, tiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Bagian-bagian pantun. Bagian pantun terdiri dari 2. Yang pertama yaitu sampiran, merupakan kata-kata dalam 2 baris pertama atau baris ke-1 dan kedua di setiap bait. Yang kedua, isi. Isi merupakan kata-kata dalam 2 baris terakhir atau baris ketiga dan keempat di setiap baitnya. Anak-anakku, berdasarkan siklus kehidupan manusia, pantun itu dibedakan menjadi 3 loh. Yang pertama ada pantun anak-anak. Pantun anak-anak merupakan pantun yang memiliki kaitan dengan masa anak-anak yang menggambarkan masa sukacita maupun duka cita. Nah, contohnya misalnya pantun seperti ini. Terbang rendah burung hilang, hingga lidahan sambil menoleh. Hatiku senang tidak kepalang, ayo pulang membawa oleh-oleh. Itulah pantun anak-anak. Jadi pantun anak-anak yang dia bacakan itu adalah pantun anak-anak yang bersuka cita karena anak tersebut bahagia akhirnya pulang membawa oleh-oleh. Selanjutnya yang kedua adalah pantun orang muda.
Apa pantun orang muda? Pantun mengenai kehidupan masa muda yang berisi atau bermakna perkenalan, hubungan asmara dan rumah tangga, perasaan kasih sayang, iba, iri, dan nasib. Oke anak-anak, contoh dari pantun orang muda, misalnya di sini, hujan turun rintik-rintik, ada bubuk di tepi sawah, wahai jinda wajah cantik, bolehkah Anda main ke rumah? Contohnya salah satunya seperti ini. Yang selanjutnya, berdasarkan kehidupan atau usia, ada yang ketiga yaitu pantun orang tua. Kalau tadi yang pertama pantun anak-anak, yang kedua adalah pantun orang muda, dan yang ketiga atau yang terakhir ini adalah pantun orang tua. Pantun orang tua adalah pantun mengenai orang tua, mengenai adat budaya, agama, dan nasihat. Contohnya misalnya seperti pantun yang akan Budia bacakan ini ya. Oke, misalnya seperti ini. Enak benar tinggal di batu jajar, segar udaranya indah dan permai. Anak sekolah rajinlah belajar agar cita-citanya kelak tercapai. Wah, ini bagus sekali nih ya. Jadi memberikan pesan bahwa kita harus rajin belajar agar cita-citanya tercapai. Itu tadi adalah contoh dari pantun orang tua. Baik anak-anak, selanjutnya pantun berdasarkan isinya. Jika dilihat berdasarkan isinya, pantun dibedakan sebagai berikut. Yang pertama, pantun jenaka. Pantun jenaka adalah pantun yang berisi hal-hal lucu dan menarik, sesuai dengan namanya ya, pantun jenaka. Yang kedua, ada pantun nasihat. Pantun yang berisi nasihat dengan tujuan mendidik dan memberikan nasihat moral, budi pekerti, dan lainnya. Setelah kalian tadi sudah menyimak video yang kalian sudah saksikan, ya coba sama-sama diskusikan masing-masing kelompoknya. Ya, itu jadi pantun, ya, membuat pantun untuk kalian tema bebas, buat pantun, ya minimal 2 pantun, ya. Bagi tema boleh kalian yang berdasarkan usia atau mungkin jenis-jenisnya ada pantun jenaka, ya, pantun pendidikan, ya, pantun nasihat atau pantun teka-teki. Silakan buat di LKPD masing-masing. Sudah selesai? Ya. Karena kalian sudah selesai untuk membuat KPD-nya, diskusi kelompoknya, sekarang
presentasikan ke depan masing-masing kelompok perwakilannya dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Untuk kelompok bergantian sekarang kelompok 3. Ya, dipersilahkan untuk mempresentasikan pantun ya hasil karyanya. Ya, silakan. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Bulu kata kemana ada hukum, dunia cuma sedia orang, kamu jangan bergaya, yang tentu harus suka. Malam hari makan juga, di rumah muncul Waida. Kalau mau masuk surga, kalau lupa beribadah. Nah, ini presentasinya bulu katak mana ada hukum dunia. Bulu katak mana ada hukum dunia cuma sandiwara. Kamu jangan banyak gaya, belum tentu orang suka. Ya, terus ada lagi. Malam hari makan iga, di rumah buju beda. Kalau mau masuk surga, jangan lupa beribadah. Ya, ada buju beda ya. Sekarang, terima kasih kelompok 3 ya. Sekarang kelompok 4, silakan. Ya, belum. Ya. Saya perwakilan dari kelompok 4 akan mempresentasikan pantun pendidikan dan pantun kesehatan. Pantun pendidikan. Badan kuruslah di pulau buru, tiada jumpa, tiada bertemu. Murid haruskan hormati guru, karena guru sang pembawa ilmu. Pantun kesehatan. Bersinar terik sang matahari, bagai api panas membara. Rajin berolahraga bela diri, badan kuat hati gembira. Ya, Bapak ya. Badan kuruslah di pulau buru, tiada jumpa, tiada bertemu. Murid haruskan hormati guru, karena guru sang pembawa ilmu. Ada pantun lagi kesehatan nih. Bersinar terik sang matahari, bagai api panas membara. Rajin berolahraga bela diri, badan kuat hati gembira. Iya, terima kasih ya. Nah, kita sudah membahas masalah pantun beserta ciri-cirinya. Kalian juga sudah mempresentasikan hasil pantun ini ya. Yuk, sebelum Bapak akan memberikan soal evaluasi, kita akan mengadakan penguatan materi ini ya yang sudah kita pelajari pada hari ini. Yang pertama, peredaran darah. Ya, apa cirinya? Denyut darah itu ada aliran darah itu terus mengalir. Adanya denyut nadi. Nah, coba 3 jari denyut nadinya. Ini ya, boleh kiri ya. Nah, coba. Nah, di sini pelan, jangan terlalu ditekan. Nanti 1 menit itu antara 60 sampai 80 denyut. Ya, yang normal. Ya, ini yang normal. Sini. Kan terasa tuh kalau pelan. Denyutnya. Ya. Nah, begitu juga sama di leher. Ya. Wah. Ya. Ya. Nah, kita semua di sini sudah mengetahui peredaran darah kecil dan peredaran darah besar, ya. Nah, setelah itu kita juga sudah mempelajari di sini, ya, ciri-ciri pantun, yaitu yang pertama 1 baris terdiri dari 4 baris, ya. Kemudian setiap baris terdiri dari 12 kata. Nah, pantunnya setiap pantun itu ada yang namanya pantun nasihat, ya, ada yang namanya pantun pendidikan, pantun jenaka. Kalau pantun jenaka itu pantun apa? Lucu. Ya, ada pantun teka-teki. Kalau pantun teka-teki pantun apa? Tebak-tebakan, ya, tebak-tebakan itu pantun. Nah, semua sudah sama ya. Jadi kesimpulan pada hari ini kita sudah mempelajari sistem peredaran darah dari darah, pembuluh darah,
jantung, ya, nah, dan fungsi-fungsinya, ya, ada plasma, ya, semua yang fungsi-fungsinya kita sudah pahami ini. Ya, begitu juga macam-macam pantun, ya, pantun berdasarkan usia, macam-macam pantunnya, juga jenis-jenis dan isi pantun. Dan sini kalian semua sudah paham? Ada yang dipertanyakan? Nah, baik, kalau tidak ada yang dipertanyakan, Bapak akan memberikan soal evaluasi untuk kalian. Mohon diisi dengan baik soal evaluasinya, ya. Ada yang sudah selesai? Nah, baik. Jika sudah selesai, nah. Ada yang sudah selesai? Nah. Sudah selesai semua? Bapak akan nilai. Ya, Bapak akan nilai. Ya. Hasil evaluasinya sudah Bapak nilai semua, dan alhamdulillah kalian sudah bisa memahami materi pembelajaran ini melalui hasil evaluasi yang kalian sudah kerjakan. Untuk selanjutnya mari kita sama-sama lakukan untuk pembelajaran hari ini, ya. Kira-kira apa yang sudah kalian pelajari, dapatkan mata pelajaran pada hari ini, materi pelajaran pada hari ini, kira-kira apa yang kalian sudah dapatkan? Peredaran darah manusia dan pantun. Ya. Nah, bagaimana kalian suka ini pelajaran ini? Bagaimana? Pantun. Kira-kira pantun apa yang kalian paling sukai? Makan. Kenapa? Kenapa alasannya? Karena seru. Oh iya, bisa juga ya. Kalau waktu Bapak masih
kecil dulu seperti kalian, Bapak senang sekali pantun jenaka. Ya. Nah, ada dari di sini apa yang kalian belum pahami dari pembelajaran ini? Apa sudah paham semua? Nah, terima kasih kalau kalian sudah paham semua, berarti kalian cepat untuk bisa memahami pembelajaran hari ini. Bapak mau tanya lagi, apa kalian senang belajar hari ini? Senang. Jika kalian senang, berarti belajar hari ini bermakna buat kalian. Pada hari ini, Kamis, tanggal 6 Oktober 2002, kita bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Nah, untuk besok, kalian mempersiapkan pelajaran di rumah. Ya, kalian pelajari lagi dengan baik. Dan jangan lupa mengulang pembelajaran yang sudah Bapak berikan. Sekarang silakan rapikan bukunya. Ya. Sudah dirapikan semua? Jika sudah, ya. Sebelum pulang, mari kita bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Ya, kepada Aurel dipersilakan, silakan Aurel. Duduk siap. Siap. Membaca doa dimulai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Guru. Terima kasih juga pada hari ini kalian sudah sempat untuk mengikuti pembelajaran dengan baik. Ya, silakan kelompok 1. Kelompok 2.